ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan memasuki pembahasan An-Naqid Ats-Tsalits, pembatal ketiga dari pembatal-pembatal keislaman, di halaman 11 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, "Ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar." Ketiga, siapa saja yang tidak mengafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, kafar, maka dia telah kafir. Baik, jadi ini pembatal yang ketiga dari pembatal keislaman. Siapa yang tidak mengafirkan kaum musyrikin, tidak mengafirkan orang kafir, atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka itu adalah pembatal keislaman yang menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Iya. Ada perbedaannya antara al-kufur dan asy-syirk, antara kekafiran dan kesyirikan. Ya. Kalau kesyirikan itu sudah kita definisikan ya. Syirik itu terkandung di dalamnya penyetaraan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Itu kesyirikan. Tapi kalau kekufuran dia lebih luas daripada itu. Karena kufur itu definisinya adalah adamul iman. Kufur definisinya adalah apa? Tidak beriman. Iya. Baik. Itu seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, al-kufru adamul iman bi ijma'i jami'il muslimin, menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Apakah dalam makna dia meyakini lawan dari iman, atau dalam makna dia tidak beriman sama sekali? Dia tidak beriman sama sekali. Iya. Jadi kalau dia mencela Allah dan Rasulnya, itu disebut kekafiran, tapi tidak disebut kesyirikan. Tidak disebut kesyirikan, disebut kekafiran. Jelas ya? Kalau dia sujud kepada patung, ini disebut apa? Disebut kesyirikan. Iya. Kalau dia mengolok-olok mencela seorang nabi, ini disebut apa? Disebut kekafiran, sebab tidak ada bentuk mempersekutukan Allah di dalamnya, tapi ini kekafiran. Jelas ya? Setiap kesyirikan itu pasti kekafiran.
Tapi tidak setiap kekafiran itu dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Jadi kesyirikan itu, kekafiran itu, dia cakupannya lebih apa? Lebih luas. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, naqidul Islam fi adami takfiril musyrikina aw syak fi takfirihim aw tashihi madhabihim. Pembatal keislaman pada tidak mengafirkan kaum musyrikin, ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan madhab mereka. Iya, membenarkan madhab mereka. Baik. Kekafiran yang disepakati itu kadang ada yang terkait dengan a'yan, person tertentu, seperti kafirnya iblis, kafirnya Fir'aun. Jelas ya? Jadi kafirnya iblis, kafirnya Fir'aun, ini dari hal yang disepakati. Siapa yang tidak mengafirkan iblis atau Fir'aun, ragu akan kekafiran keduanya, atau membenarkan jalan mereka berdua, maka ini hukumnya apa? Hukumnya kafir. Jelas ya? Karena ini dari perkara yang jelas di dalam agama, ya, dan hal yang disepakati. Baik. Karena itu tidak ada yang boleh meragukan akan kekafiran iblis. Iblis itu telah disebut dengan sifat kekafiran di berbagai tempat. Sebagaimana Fir'aun, tidak boleh ada yang ragu akan kekafiran Fir'aun. Iya. Jadi kalau ada seperti Ibnu Arabi, dia menulis buku judulnya Imanu Fir'aun, keimanan Fir'aun, ini dicatat sebagai salah satu bentuk kekafirannya, karena dia tidak mengafirkan siapa? Fir'aun. Iya. Nah itu ketika dia mengatakan Fir'aun itu mukmin, itu madhab Murji'ah ekstrim. Madhab Murji'ah ekstrim yang dianut oleh orang-orang Jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan saya. Ya, iblis itu dia tahu bahwa Allah adalah yang diibadahi. Karena itu dia sendiri bersumpah, ya, dengan kebesaran Allah, fa bi izzatika, demi izzamu ya Allah. Jelas ya? Ya, dia akui tentang hal tersebut. Dan Fir'aun dia tahu kebenaran Allah. Fir'aun. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentang hal itu, tapi jiwa-jiwa mereka yakin. Jadi ada pengetahuan. Ya, tapi bersama dengan itu Fir'aun disepakati kafir. Jadi kalau ada yang mengatakan Fir'aun itu mukmin, maka ini adalah hal yang membatalkan keislaman. Ya, seperti pernah ada di Makassar ini tahun 80-an, tahun 90-an ada yang bikin seminar judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Nah, ini diambil dari siapa? Ibnu Arabi ini, Al-Mulhid. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Jadi itu yang pertama, ada jenis dari kekafiran pada person yang sudah disepakati. Ada kekafiran dalam bentuk jenis. Dalam bentuk jenis. Misalnya kekafirannya orang-orang Yahudi, kekafirannya orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, ya, dan seterusnya. Jelas ya?
Maka ini kafir sudah jelas semuanya. Siapa yang ragu, siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi atau Nasrani, maka dia kafir. Siapa yang ragu akan kekafiran mereka, maka mereka kafir. Siapa yang membenarkan mazhab mereka, maka mereka adalah kafir. Jelas ini? Baik. Yang ketiga, ada jenis dari kekafiran dalam bentuk sifat. Ya, seperti dia mencela Allah dan Rasulnya. Mencela Allah dan Rasulnya. Ini jenis kekafiran jelas. Seperti dia molok-molok Allah, ayat-ayat dan Rasulnya. Seperti dia sujud kepada berhala. Ya. Baik. Ini jenis kekafiran yang jelas. Baik. Jadi pada pensifatan kekafiran yang terang, itu tidak boleh ada yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan dari madhab mereka. Iya. Sebab kalau dia tidak mengkafirkannya, berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Karena dalam Al-Quran Allah memberikan level untuk mereka dengan penyebutan kafir. Misalnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Jadi kalau dia katakan orang yang mengatakan orang Nasara tidak kafir, berarti dia menolak dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi ini ukuran siapa yang dikatakan dia itu kafir. Iya, apa yang dimaksud dengan pembatal keislaman di sini itu pada 3 ketentuan yang saya sebutkan tadi. Jelas ya? Nah, di sini ada sebagian orang yang keliru di dalam penerapan. Keliru di dalam penerapan. Misalnya, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 pendapat. Kalau pendapat mayoritas sahabat, bahkan dinukil kesepakatan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan sholat walaupun dia malas. Jelas ya? Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Artinya kalau tidak salat bukan saudara. Di ayat yang lain, fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Artinya kalau dia tidak salat, tidak boleh dibiarkan jalannya, harus diperangi, sebab dia dianggap kafir. Contoh dalil lain, penduduk neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian berada dalam neraka yang menyala-nyala? Maka mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami orang yang tidak pernah sholat. Jadi dosanya yang paling pertama dia sebut apa? Tidak pernah sholat. Dan di antara dalil hadits Jabir riwayat Muslim, al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salah, atau bainal Islam wal kufur as-salah. Ya. Hal yang membedakan antara keislaman dan kekafiran itu sholat. Situ pakai alif lam ya, al-kufur. Al-kufur itu kalau dia pakai alif lam itu artinya kufur akbar, mengeluarkan dari keislaman.
adalah solat. Di riwayat At-Tirmidzi lebih tegas lagi, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat itu maka dia telah kafir. Jelas ya? Baik. Kata Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Mereka tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan amalan ini menjadikan seorang itu kafir kecuali solat. Iya, Abdullah bin Syakik ini tabi'in. Jadi dia sebutkan dari sahabat dan para tabi'in, tidak ada yang memandang ada amalan yang mengeluarkan dari keislaman kecuali apa? Solat. Baik. Ini salah satu pendapat, walaupun banyak dari ulama belakangan di berbagai madhab mereka memandang bahwa meninggalkan solat tidak apa? Tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi sekarang kita yakini pendapat yang paling kuat, orang yang meninggalkan solat hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Bisa diterapkan kaidah ini? Jadi kalau ada misalnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang solat, orang yang tidak solat, atau ragu akan kekafirannya, atau membenarkan mazhabnya, dikatakan kafir? Hah? Nah, ini salah penerapan namanya. Jelas ya? Nah, ini bukan masalah yang seperti ini yang dimaksudkan oleh siapa? Oleh penulis. Jelas ya? Iya. Karena pembahasan-pembahasan perkara yang mengkafirkan itu perkara-perkara dibangun di atas kesepakatan. Bukan hal-hal yang ada silam pendapat di dalamnya. Jelas ya? Jadi tidak boleh seorang mengatakan ini si fulan kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat. Loh, kenapa? Apa dalilnya? Karena orang yang meninggalkan solat ini kafir, sedangkan kaidahnya siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti dia kafir. Nah, ini ngeri ya kalau pemahamannya seperti itu. Ya. Baik. Itu pemahaman orang-orang Khawarij. Iya. Banyak masuk di dalam hal ini. Bukan dalam masalah solat saja, masalah-masalah lainnya juga seperti itu caranya. Jelas ya? Iya. Baik. Pemerintah kafir. Kenapa kafir? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Terus menteri-menterinya juga kafir. Kenapa? Sebab dia menjadi menteri orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Terus tukang sapu di kecamatan kafir juga. Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan orang kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti dia kafir. Itu cara hitung-hitungannya begitu. Ya, orang-orang tidak punya apa? Tidak punya kaidah. Baik. Jadi Syekh di sini itu membahas ke dalam masalah-masalah yang telah dimaklumi. Saya sudah dekatkan tadi ya 3 poin di dalam hal ini. Baik. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin? 1. Ya. Yang kedua, au syakka fi kufrihim, atau ragu di dalam kekafiran mereka. Ya. Dalam keyakinan itu tidak ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Iya. Dan ini jenis dari kekafiran. Jenis dari kekafiran kufur fi syak wa taraddud namanya. Kekafiran dalam syak, keraguan, kebimbangan. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh seorang itu ragu. Jelas ya? Baik. Aw sahhaha madhhabahum. Ini lebih parah lagi. Kalau dia benarkan apa? Madhab mereka. Ya. Dia benarkan madhab orang kafir. Dia benarkan jalannya orang kafir. Ya. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, ya, bagaimana
naudzubillah, kesesatan sejumlah manusia di masa ini, dari orang-orang ilmania, kaum liberal dan yang semisal dengannya, yang mengatakan bahwa semua agama itu adalah apa? Adalah sama. Semua agama itu mengantar kepada surga. Ya. Mengantar kepada Tuhan. Ini adalah kekafiran yang tidak diragukan. Jadi dia bukan saja tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu, ini membenarkan agama orang-orang kafir. Iya, membenarkan agama orang-orang kafir. Jelas ya? Dan selalu syubhat mereka itu, ini orang-orang karena kurang keimanannya, tidak pede di dalam beragama, iya. Maka kalau ada kalimat-kalimat yang seperti ini, itu berat sekali bagi mereka. Berat sekali. Dianggap bahwa kalau ada kaidah seperti ini, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, wah ini berarti orang kafir ini harus kita perangi, harus kita bunuhi. Mereka berpikir kepada hal-hal yang lain. Jelas ya? Padahal belum tentu ada keterkaitan ke situ. Iya. Karena itu keyakinan ini, keyakinan umat Islam dari masa Nabi, disepakati oleh para ulama, berjalan hingga hari ini. Iya. Tapi orang-orang kafir juga, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama kaum muslimin di kota Madinah, mereka juga hidup damai, ya, dengan kaum muslimin. Rasulullah ketika melakukan perjanjian di Hudaybiyah, tidak berperang dengan musyrikin Mekah selama 10 tahun, ya mereka juga merasakan bagaimana keindahan Islam. Islam itu tidak melanggar apa-apa yang merupakan perjanjian. Jelas ya? Jadi bukan artinya seorang itu meyakini orang kafir adalah kafir, mereka adalah penghuni neraka. Bukan artinya kita diizinkan berlaku zalim terhadap mereka. Bukan artinya kita dibolehkan untuk berbuat melampaui batas terhadap mereka. Itu hukum sudah ada ketentuan-ketentuannya di dalam syariat. Iya. Sudah ada ketentuan-ketentuannya di dalam syariat. Jelas ya? Jadi mereka ini setiap kali ada pembahasan yang seperti ini, mereka anggap ini pembahasan harus ditolak. Atau paling tidak dia bawa sesuatu yang berbeda dengan hal tersebut. Ya, supaya dikatakan bahwa mereka ini orang yang moderat, ya, pertengahan, toleran, ya, Islam Nusantara, ya, dan seterusnya, dari bahasa-bahasa yang biasa dipakai. Ya, karena asalnya mereka ini tidak pede berislam. Kalau dia berislam dengan agama Nabi Muhammad itu jelas Islam rahmatan lil alamin, bukan Nusantara saja, bukan cuma Indonesia saja. Islam untuk alam semesta, bukan manusia saja. Alam ini itu bukan alam manusia saja, seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam hewan, alam malaikat. Jelas ya? Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Iya. Itulah keislaman. Baik. Jadi ini hukum-hukum dibedakan. Karena itu saya sering katakan bahwa orang yang
keliru di dalam memahami itu, yang berjelek sangka terhadap Islam. Karena ini orang yang berjelek sangka tentang Islam itu karena mereka keliru memahami apa itu Islam. Ataupun kalau dia belajar tentang Islam, dia campur adukkan pembahasan-pembahasan. Dia tidak bisa bedakan antara sebuah pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Itulah fungsinya seorang belajar menuntut ilmu. Ya, kita baca dari pembatal-pembatal keislaman supaya kita terukur. Yang membatalkan keislaman itu sudutnya di mana, lingkarannya di mana, ya, garis-garisnya itu apa, supaya kita mengerti apa batasan-batasan keislaman itu, bagaimana pembatal-pembatalnya, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan juga bahwa pembahasan ini terkait dengan kekafiran yang sudah dipastikan. Kekafiran yang jelas dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan disepakati oleh para ulama. Dan kekafiran itu menjatuhkan vonis kafir itu bukan sembarangan, ya. Iya. Karena hukum pengafiran itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Rasulullah SAW. Seorang dikatakan kafir itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harus sesuai dengan tuntunan syariat. Itu yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal kufru haqqullahi thumma rasulihi bisyar'i yathbutu la biqawli fulani. Faman kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadaka dzuk kufrani. Kekafiran itu adalah hak Allah, kemudian hak Rasulnya. Dengan syariat dia tetap, bukan dengan ucapan si fulan. Ya. Siapa yang Allah Rabbul Alamin mengafirkannya, juga hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengafirkannya, maka itulah yang dikatakan dzuk kufrani, orang yang telah kafir. Baik. Jadi ini bukan pembahasan seenaknya saja menyatukan vonis ini kafir dan seterusnya. Tapi ini semuanya dengan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan. Iya. Baik. Kemudian yang kedua dikatakan di sini i'tiqadul muslimina tijahal kuffar. Keyakinan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Iya. Ini pembatal keislaman yang kedua ini, siapa yang tidak mengafirkan kaum musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka mereka adalah kafir. Ini bentuk dari keyakinan terhadap orang kafir. Terhadap orang kafir itu ada hal yang mesti kita yakini. Dengan keyakinan tersebut, seorang itu dianggap sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang berpegang dengan tali keislaman. Iya. Karena Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada tagut, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Jadi dimulai dulu dengan kafir kepada tagut. Baru setelah itu disebutkan keimanan kepada Allah. Sebab ini dua hal tidak terpisah. Iya, dua hal yang tidak terpisah. Itulah kandungan la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. La ilaha itu an-nafyu, penafian segala yang diibadahi kecuali Allah. Illallah itu adalah itsbat, penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. La ilaha itulah faman yakfur bit-taghut. Illallah itulah wa yu'min billah. Jelas ya? Maka ini pembahasan
Ya, dari keyakinan yang sangat penting di dalam beragama. Seorang itu, ya, seorang muslim itu ada keyakinan terhadap orang-orang kafir. Inilah yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini, oleh Syekh rahimahullah, salah satu dari keyakinan ini tentang kaidah yang besar ini yang merupakan salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Baik. Di antara keyakinan tersebut yang lainnya, orang kafir itu wajib untuk dibenci dan dimusuhi. Iya. Wajib untuk dibenci dan dimusuhi. Dan tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Ini banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan panggilan keimanan. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian berikan kepada mereka kecintaan. Iya. Suri toladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Telah ada untuk kalian suri toladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang bersamanya ini pengikut Nabi Ibrahim, dan kita umat Islam juga termasuk pengikut Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kami kafir terhadap kalian. Telah tampak dari kita permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi ini hukum di dalam agama. Ya, ketentuan dalam agama. Jadi miskin orang-orang yang mengatakan itu. Ya, orang kafir itu ya biarkan saja mereka di atas kafirannya. Ya. Ini akidah al-wala wal bara ini membuat orang ekstrim. Ya. Saya sudah terangkan ya, itu ucapan orang mencampur adukkan pembahasan agama. Jadi kebencian kepada orang kafir, memusuhi mereka, itu tidak mengharuskan kita berlaku zalim terhadap mereka. Ya, nanti saya akan terangkan juga beberapa hal yang dibolehkan terhadap orang kafir. Jelas ya? Beberapa hal yang dibolehkan. Tapi yang menjadi masalah, ya, ketika keyakinan ini berubah, akhirnya mereka membela kekufuran, ya, menggampangkan dari kekafiran. Nah, inilah yang muncul dari sebagian orang. Baik, dan banyak lagi dalil ya terkait dengan hal ini. Baik, dari hukum yang konsekuensi dari keyakinan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu musyrik atau kafir, kalau dia meninggal itu tidak boleh diurus jenazahnya. Iya, tidak boleh diurus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, tidak dihadiri penguburannya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Itu konsekuensi dari keyakinan ini. Demikian pula yang keempat, seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Ya, juga dari ketentuan bahwa seorang kafir itu tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Orang kafir tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Juga dari ketentuan
bahwa seorang muslim kalau dia berada di negeri kafir, dia wajib untuk berhijrah, meninggalkan negeri kafir itu. Wajib untuk berhijrah meninggalkan negeri kafir. Itu bagian dari keislaman. Jadi itu beberapa hukum ya yang terkait dengan orang-orang kafir. Ada hal yang lain, saya tutup dengan konsekuensi lainnya, bahwa dari pengaruh keyakinan ini tidak boleh kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh dengan mereka. Iya, tasyabbuh secara zahir maupun secara batin. Menyerupai dalam bentuk zahir, adat istiadat, kebiasaan, pakaian, itu dilarang ya. Karena menyerupai orang kafir secara zahir itu bisa membawa kepada menyerupai mereka secara batin. Ya, karena itu ditutup pintu ini di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Iya. Dan banyak ayat dalam Al-Quran di atas makna ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Baik. Kemudian bersamaan dengan itu ada hal-hal yang dibolehkan bersama dengan orang-orang kafir. Di antaranya adalah hal yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya di surah Al-Mumtahanah. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, dan orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Berlaku adil terhadap mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Karena itu ada di dalam syariat kita. Kalau tetangga kafir, ya, walaupun kita benci agamanya, kita benci keyakinannya, kita musuhi, ya, dari kesyirikan dan kekafirannya, tapi Rasulullah memberikan anjuran, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Kalau kafir tetangganya itu masuk di dalam cakupan hadits. Jelas ya? Dia boleh berbuat baik kepada tetangga. Iya. Ingat bahasa ayat, antabarruhum, berbuat baik. Berbuat baik itu beda dengan kata memberi loyalitas, mencintai. Itu beda. Jelas ya? Ada ular mau mati, kehausan, saya beri minum air. Saya beri minum apa? Air. Ya, ini saya memberi minum air disebut apa? Berbuat baik atau mencintai ular? Hah? Itu berbuat baik. Jadi berbuat baik itu tidak mesti apa? Mencintai. Kan begitu? Ya. Jadi berbuat baik itu bahasa ya di dalam ayat. Yang aneh bin ajaibnya, orang-orang tolol dari kalangan liberal ini, ya, memakai ayat ini dalil untuk toleransi. Agama itu semuanya bagus, tidak ada masalah. Jelas ya? Mau mengajari lagi umat Islam toleransi yang benar. Ya, mereka baru lahir kemarin sore. Agama ini sudah lebih 1400 tahun. Ya, menebarkan kedamaian di tengah umat manusia.
mau mengajari umat Islam apa itu toleransi. Ya. Kalian aja tidak mengerti apa itu agama, apa itu toleransi. Jelas ya? Jadi seorang muslim kalau dia berpegang dengan agamanya, dia akan menjadi penduduk negeri yang paling berberkah, paling baik. Dia akan menjadi penduduk negeri yang paling toleransi di atas makna syariat ya. Di atas makna syariat. Dan dia adalah orang yang paling cinta kepada negerinya. Dan itu terbukti di mana-mana. Ya, sekarang ini kalau ada yang mengaku cinta negeri, itu karena ada program aja, proyek di belakangnya. Ya. Atau ada hal-hal yang dicari di belakangnya. Beda dengan umat Islam. Mereka memang karena agama yang memerintah. Ya, agama yang memerintah. Itu prinsip pokok di dalam Islam, mengadakan perbaikan dan melarang dari apa? Perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Baik. Jadi ini diantara hal yang dibolehkan. Juga dibolehkan bersama orang kafir, terhadap orang kafir, adanya hubungan perniagaan, ya, jual beli, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Iya. Sebagaimana boleh mengambil manfaat-manfaat dari orang kafir, ya, dari hasil penelitian mereka atau dari keahlian mereka yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan juga dibolehkan melakukan akad-akad perjanjian dengan orang-orang kafir pada hal-hal yang ada maslahat untuk kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama orang-orang Yahudi, ya, di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Ya. Mereka hidup damai dengan kaum muslimin. Tapi karena orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian, mereka berkhianat, itulah sebabnya mereka diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, Rasulullah itu tidak pernah melanggar perjanjian. Beliau hanya membalas orang yang melanggar perjanjian. Dan itu keadilan namanya. Keadilan. Jelas ya? Dan itu wajar di dalam sebuah negeri. Ya. Di dalam hukum kenegaraan. Ada negeri misalnya, ya, dilakukan pengkhianatan terhadapnya. Ya. Jadi kalau dia tidak membalas, itu bukan akhlak yang mulia kalau dia tidak membalas. Wah, ini Masya Allah pemaaf, ya, berlapang dada. Yang seperti ini dikatakan ini negeri yang loyo, lemah. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia balas itu justru hal yang merupakan kemaslahatan. Yang seperti ini poin-poin beda pembahasannya. Jelas ya? Tapi harus dipahami bersamaan dengan keyakinan kaum muslimin tentang wajibnya membenci orang kafir, mengafirkan mereka, ya, mengafirkan jalan mereka. Bersamaan dengan itu Nabi dan para sahabat melakukan suluh, perdamaian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jelas ya? Ya, mereka punya hak sama dengan hak orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Bahkan mereka diberi kebebasan padahal yang merupakan agama mereka. Itu diantara poin-poin piagam perjanjian di kota Madinah. Jadi ini harus dipahami ya, masalah-masalah yang seperti ini. Baik. Iya. Ada hal-hal lain insyaallah taala nanti saya akan poinkan di di pembatal keislaman seputar memberi loyalitas kepada orang kafir. Ini terkait dengan masalah loyalitas, menjalin hubungan kerjasama dengan negeri-negeri kafir. Baik, itu akan datang pembahasannya secara tersendiri insyaallah taala. Baik. Kemudian yang ketiga, wuduhul farq bainal kufri wal Islam. Jelasnya perbedaan antara kekufuran dan keislaman. Ya, jadi harus diketahui bahwa beda ya. Ya, beda antara kekafiran dan keislaman. Ya.
orang yang telah mengenal jalan yang lurus itu akan tampak dengan sangat jelas perbedaan antara keislaman dan apa? Kekafiran. Ini pokok yang membedakan. Iya. Karena itu orang kafir, kaum musyrikin, karena jelasnya kekafiran mereka, siapa yang tidak mengkafirkannya maka disebut apa? Dia juga kafir. Ragu saja dia dikafirkan. Apalagi kalau dia membenarkan madhabnya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang belajar keislaman kemudian dia ragu dengan kekafiran, ini harus dia perbaiki dengan sangat serius keislamannya. Iya. Sebab keislaman itu membawa seseorang di atas petunjuk dan keterangan. Iya. Membawa seseorang di atas petunjuk dan keterangan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya telah diberi hidayah oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, agama yang sangat tegak. Iya, agama Nabi Ibrahim. Dan saya tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, itu pasti kalau sudah masuk di atas jalan yang lurus pasti akan berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan dan kekafiran. Iya. Nah, itulah keislaman. Ya sekali lagi ini dari mana yang harus selalu ditekankan di dalam jiwa. Iya, selalu ditegaskan bahwa keislaman itu berbeda dengan kekafiran. Berbeda dengan kekafiran. Baik. Selesai pembahasan keislaman yang ketiga.